Stellar Transformations, episode 85. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Satu-satunya Siuxianis adalah pendeta Yansu. Sebaliknya, ada 4 Siumois. Siuxianis dan Siumois pada dasarnya adalah musuh, terlepas dari apakah mereka berada di benua Tenglong atau di wilayah abadi Penglai dan penjara iblis api ungu. Dan semua orang yang hadir tahu ini. Saat kelompok itu terbang, Qin Yu dan Lier tersenyum menyaksikan pertunjukan itu. Yansu, tidak ada yang tahu berapa banyak harta karun di rumah abadi 9 pedang ini. Kemungkinan besar jumlahnya tidak kelipatan 9. Ketika saatnya tiba, kita harus beraksi untuk memperjuangkannya. Apa kau akan baik-baik saja, sendirian? Tanya Jiao Jiu sambil tertawa mengejek. Dia berasal dari aliran Yanmo. Penganut aliran Siumo cenderung liar dan tidak segan membunuh, namun aliran Yanmo bahkan terkenal di kalangan aliran Siumo karena haus darah, gila, dan arogan, jadi tidak ada yang aneh dengan perilaku Jiao Jiu seperti itu. Yansu tersenyum acuh tak acuh, rumah abadi 9 pedang ditinggalkan oleh seorang abadi. Lagi pula, dilihat dari tempat penyimpanan pedang giok ke-9 terakhir kali, kita sudah menyimpulkan bahwa abadi ini setidaknya adalah seorang abadi emas universal level 1. Bagi kami, harta karun yang ditinggalkan oleh ahli seperti itu bagaikan anugerah dari surga. Jadi, kita harus mengandalkan keberuntungan masing-masing untuk mendapatkannya, bukan hanya mengandalkan jumlah atau kekuatan yang unggul. Kau benar-benar omong kosong, kata Jiao Jiu dengan nada meremehkan. Meskipun para Siuxianis sangat memperhatikan tata krama dan etiket, kebanyakan Siumoa justru riang dan memiliki sifat yang tak terkendali. Jiao Jiu, kau tidak boleh bersikap kasar kepada pendeta Yansu. Kau salah bicara seperti itu padanya. Situ Sue tiba-tiba mendukung Yansu. Jiao Jiu, bagaimana mungkin pendeta Yansu tidak menginginkan harta dan lebih banyak orang? Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, wilayah abadi Penglai hanya punya 1 pedang giok, jadi hanya 2 orang yang bisa datang. Mengingat hubungan antara aliran Xiang dan aliran Lanyang, mungkin keduanya tidak mau menyerah, jadi pada akhirnya hanya Yansu yang datang. Bukannya pendeta Yansu tidak mau menerima lebih banyak orang. Dia sebenarnya tidak bisa, kata Situ Sue sambil mendesah. Yansu tampak sama sekali tidak peduli. Ia menatap Jiao Jiu dan Situ Sue dengan dingin, kalian berdua, jangan lari dari mulut sini. Semua orang tahu betapa berbahayanya samudera astral yang kacau. Meskipun rumah abadi 9 pedang itu hanya berjarak 10.000 li dari perbatasan samudera astral yang kacau, siapa yang tahu ferobis apa yang akan muncul dalam jarak 10.000 li ini? Jangan bahas rumah abadi 9 pedang dulu. Mereka yang tidak cukup kuat mungkin akan dibunuh oleh ferobis bahkan sebelum mencapai rumah abadi. Dibandingkan dengan yang lain, kekuatan kalian berdua tidak seberapa. Jadi, berhati-hatilah. Kata-kata pendeta Yansu ini sangat tajam. Melihat pendeta Yansu memberikan senyum yang tampaknya menghina, Jiao Jiu dan Situ Sue mendengus dingin namun tidak mengatakan apapun lagi. Saat ini, semua orang terbang sangat lambat. Faktanya, pulau pohon emas sangat dekat dengan batas samudera astral yang kacau. Jika mereka terbang dengan kecepatan tertinggi, mereka mungkin akan mencapai samudera astral yang kacau hanya dalam waktu singkat, hanya saja mereka sangat berhati-hati. Samudera astral yang kacau sangat terkenal dan tak seorang pun ingin mati di perut binatang buasnya sebelum melihat rumah abadi itu. Aura tak terbatas berhembus kencang di wajah semua orang. Di kejauhan, suara-suara ombak yang mengerikan itu bagaikan gemuruh guntur yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, mereka sudah bisa melihat ombak yang sangat besar 100 li di depan mereka. Namun, air di bawah mereka masih sangat tenang. Mereka semua tahu bahwa 100 li di depan mereka adalah samudera astral yang kacau. Semua orang, dengan ekspresi serius, Yanmo menyapukan pandangannya ke yang lain, sambil berkata, kita sudah tidak jauh dari perbatasan samudera astral yang kacau dan akan segera mencapainya, tetapi kita harus memastikan satu hal sebelum memasuki lautan itu. Jika kita bertemu ferobis, tidak ada yang bisa lari terbirit-birit. Tatapan matanya berubah dingin, Yida, naga biru, dan aku akan berada di depan. Pendeta Yansu dan si mata 3 akan berada di belakang. Yang lainnya akan berada di tengah. Jika ada ferobis yang muncul di depan kita, Yida, naga biru, dan aku akan beraksi. Jika ada di belakang kita, pendeta Yansu dan si mata 3 akan melakukannya. Yang lainnya sebaiknya tidak menunjukkan kekuatan mereka. Jika kita kalah, segera lari.
Yida, naga biru, pendeta Yansu, si mata tiga, apa kalian punya pendapat? Yanmo seperti pemimpin semua orang. Azure Dragon mengangguk pelan, berkata, tentu saja tidak. Samudera astral yang kacau ini milikku, meskipun hanya pinggirannya saja, tapi aku masih agak khawatir. Kita yang berada di depan akan membuatnya sedikit lebih aman. Jika kita berantakan seperti tentara yang bubar, begitu Ferobis muncul, semua orang akan benar-benar bingung. Aku tidak punya pendapat, kata Yida dingin. Pendeta Yansu pun berkata sambil tersenyum dan mengangguk, Anda telah memperhitungkannya untuk kami semua, saudara Yida. Melihat si tua aneh bermata tiga mengangguk, Yanmo berkata dengan lantang, baiklah, karena kalian berempat sudah setuju, kurasa yang lain juga tidak keberatan. Ini sudah jelas, dengan perlindungan dari depan dan belakang oleh para ahli, siapa yang akan keberatan? Ingat formasinya, Yida, naga biru, dan aku bertiga di depan. Pendeta Yansu dan si mata tiga dua di belakang. Yang lain tidak boleh di depan, juga tidak boleh tertinggal di belakang. Mereka hanya boleh di tengah, kata Yanmo dengan sungguh-sungguh. Sekarang aturan yang jelas harus ditetapkan karena jika tidak, begitu mereka bertemu dengan Ferobis, situasi mereka kemungkinan besar akan menyedihkan. Melihat semua orang mengangguk, Yanmo berkata sambil tersenyum dengan suara lantang, bagus sekali. Karena semua orang sudah sepakat, mari kita bersiap memasuki samudera astral yang kacau. Mulai, dengan Yanmo, Yida, dan naga biru di depan, pendeta Yansu dan si mata tiga di belakang, serta yang lainnya di tengah, rombongan mulai terbang menuju samudera astral yang kacau. Meskipun dikenal sebagai tokoh-tokoh terkemuka di wilayah utara, para ahli ini belum pernah memasuki samudera astral yang kacau. Kali ini, jika bukan karena Nine Swords Immortal Mansion, jika Nine Swords Immortal Mansion tidak terletak hanya 10.000 li dari perbatasan Chaotic Astral Ocean, siapa di antara mereka yang berani datang ke sini? Wow, seru semua orang, perasaan bergejolak di dalam diri mereka. Sungguh spektakuler, mata Qin Yu pun berbinar. Ketika semua orang sudah mendekati samudera astral yang kacau, mereka melihat pemandangan yang luar biasa spektakuler. Saat ini, beberapa li di depan mereka, terdapat gelombang bergulung setinggi 100 meter yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka melihat ke selatan, mereka melihat siklon dan gelombang besar hampir di mana-mana. Mulai dari batas beberapa li di depan mereka, wilayah selatan mereka dipenuhi dengan gelombang besar dan siklon yang tak terhitung jumlahnya. Namun, perairan di utara batas itu sangat tenang dan tidak memiliki ombak besar. Aneh sekali, sungguh aneh. Perairan di satu sisi memiliki ombak besar setinggi 100 meter, tetapi perairan di sisi lainnya tenang. Sepertinya ada penghalang besar tak terlihat di antara kedua area perairan tersebut, yang memisahkan mereka sepenuhnya. Keduanya tampak seperti berasal dari dunia yang berbeda. Alam begitu misterius, mustahil untuk memahami dengan jelas pemandangan seperti itu. Jalan surga itu samar, luas, dan jauh. Bahkan jika kita menghabiskan 10 juta tahun, mungkin kita hanya bisa mengintip ke sudut alam, kata pendeta Yansu sambil mendesah. Alam itu misterius, siapa yang bisa memahaminya? Namun, Qin Yu ingat Paman Lan pernah mengatakan kepadanya di masa lalu bahwa tidak ada mantra atau penghalang sama sekali dan bahwa ini adalah aturan alam yang tak terlihat. Setidaknya sekarang Qin Yu masih belum bisa memahaminya. Mungkin bahkan Paman Lan hanya bisa menyebutnya sebagai aturan alam dan masih jauh dari pemahaman intuitifnya. Seberapa tinggi tingkat pemahaman intuitif seseorang terhadap hukum alam? Desah Qin Yu dalam hati. Hati-hati semuanya. Begitu kita memasuki samudera astral yang kacau, energi suci alam akan menjadi sangat kacau. Di saat yang sama, orang-orang yang kurang tekad akan menjadi rusuh dan gelisah. Semua orang harus tetap berpikiran jernih dan terbang secepat mungkin menuju lokasi rumah abadi 9 pedang itu. Pendeta Yansu memperingatkan dengan lantang. Yang lainnya menganggukkan kepala. Samudera astral yang kacau tidak hanya memiliki siklon dan gelombang, energi suci alaminya juga sangat kacau. Di samudera astral yang kacau, orang-orang biasa akan merasa kesal dan mudah marah. Mereka yang kurang tekad akan mudah kehilangan kendali atas energi dan pikiran mereka hingga menjadi gila total. Diduga Ferobis tersebut memiliki kecerdasan rendah, brutal, dan haus darah, mungkin karena mereka terpengaruh oleh lingkungan ini. Jika hewan air yang baru lahir dan berpikiran lemah tinggal di lingkungan ini, secara alami ia akan terpengaruh dan menjadi mudah marah serta gila. Karena ia mulai seperti ini sejak kecil, secara alami ia akan menjadi apa yang disebut Ferobis. Setiap lingkungan memiliki makhluknya sendiri. Samudera astral yang kacau ini juga telah melahirkan Ferobis yang istimewa. Dari wilayah udara samudera yang tenang, semua orang terbang ke wilayah udara samudera astral yang kacau.
Mereka semua merasakan perubahan yang aneh. Kepadatan energi suci meningkat beberapa kali lipat dan menjadi sangat kacau secara bersamaan. Jika kepadatan energi suci di benua Qianlong seperti kelinci jinak, maka energi suci di tempat ini seperti gorila yang ganas. Bahkan kondisi pikiran semua orang pun terpengaruh. Bingung, gelisah, mereka yang pikirannya lemah pasti terkena dampaknya. Jaga pikiranmu tetap jernih. Terbanglah secepat mungkin menuju rumah abadi 9 pedang. Suara pendeta Yansu tiba-tiba terdengar di benak semua orang melalui komunikasi indera suci. Seketika, mereka yang baru saja terdampak langsung terbangun. Saat terbangun, mereka juga terkejut. Samudera astral yang kacau ini memang pantas dengan reputasinya. Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Tadi ia juga sedikit terpengaruh. Namun, ia memiliki tekad yang kuat sehingga ia dapat bertahan dengan mudah. Setelah mendengar suara pendeta Yansu, semua orang langsung berakselerasi dengan sangat cepat, terbang menuju rumah abadi 9 pedang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kakak Qin Yu, tempat ini sangat bagus untuk melatih pikiran dan memurnikan energimu. Lagi pula, aku merasa semakin dekat ke pusat samudera astral yang kacau, energi sucinya semakin kuat dan kacau. Tak heran banyak Luz Immortal, Luz Demon, dan Luz Devil berkumpul di lautan ini. Lier berkata sambil tersenyum kepada Qin Yu menggunakan indera sucinya. Memang, jika aku berlama-lama di lingkungan seperti ini, pikiranku pasti akan menjadi sangat keras. Selain itu, energiku akan menjadi lebih murni karena dimurnikan oleh energi suci yang kacau. Qin Yu setuju dengannya dalam hal ini. Lier tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Qin Yu, kenapa kita belum melihat Ferobis? Bagaimana rupa mereka? Ferobis, kuharap kita tidak melihat satupun dari mereka. Namun, Qin Yu tidak memiliki rasa ingin tahu seperti dia. Semua orang terbang sangat cepat. Qin Yu dan Lier baru berbincang sekitar 1 menit, tetapi selama periode ini, kelompok itu telah menempuh jarak 1000 li. Namun, saat ini, sepertinya keberuntungan semua orang telah berakhir. Mereka berharap Ferobis tidak akan muncul, tetapi satu tetap muncul. Sebuah tubuh besar muncul di tengah ombak besar. Seekor hiu yang panjangnya lebih dari 100 meter. Hanya hiu ini yang bermata merah darah dan secara alami memancarkan aura brutal. Tidak, ketika semua orang mendekatinya, mereka menyadari bahwa hiu itu tidak bisa begitu saja disebut hiu karena secara tak terduga ada 2 cakar tajam yang tersembunyi di bawah siripnya. Grow, hiu itu mengeluarkan suara menggetarkan langit, sepasang mata merah darah itu menatap tajam ke arah semua orang. Jelas ia sudah bertekad untuk mengincar mereka. Hiu itu meningkatkan kecepatannya beberapa kali lipat sekaligus, menerjang semua orang. Hati-hati, itu binatang buas. Suara Yanmo meninggi di benak yang lain, jangan gegabah, semuanya. Ferobis umumnya dekat dengan binatang suci. Serangan mereka luar biasa kuat, jadi jangan gegabah. Naga Asure, Yida, ayo kita maju. Komunikasi indera suci dilakukan hanya melalui pikiran sehingga sangat cepat. Ketika pesan itu baru saja tersirat di benak semua orang, Asure Dragon, Yida, dan Yanmo menyerang hiu Ferobis itu. Sedangkan yang lainnya, mereka tentu tidak akan memamerkan kekuatan mereka karena, dilihat dari aura hiu ini saja, mereka sudah tahu bahwa itu jelas bukan Ferobis biasa. Naga biru langit menyerbu di depan. Kedua lengannya tiba-tiba menjadi tebal. Pada saat yang sama, kedua lengannya tertutupi sisik biru langit dan kedua tangannya berubah menjadi sepasang cakar naga. Hiu Ferobis itu membuka mulutnya yang besar. Semua orang percaya bahwa gigi tajam itu bahkan dapat menggigit senjata suci kelas atas dengan mudah. Hiu Ferobis itu sangat cepat dan mengikuti jalur pergerakan yang sangat mendalam. Tumbuh besar di samudera astral yang kacau, hiu Ferobis ini memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa kuat. Tubuh Asure Dragon bergerak membentuk busur dan tiba di area tepat di bawah hiu. Ia ingin menyerang perut hiu tersebut menggunakan cakar naga. Terdengar dentang, cakar tajam di bawah sirip hiu Ferobis tiba-tiba terjulur dan mencengkeram Asure Dragon yang ingin mundur untuk menghindarinya. Namun, ia tak punya cukup waktu karena jarak di antara mereka terlalu dekat. Akhirnya, cakar Asure Dragon yang berbentuk manusia dan cakar hiu itu beradu. Asure Dragon terbang mundur tetapi hiu itu menggeram dan menjadi lebih ganas. Haha, kau agak terlalu lemah, naga biru Yanlang. Sekarang lihat aku, kata Yanmo melalui indera sucinya. Tepat setelah itu, ia menyerang hiu Ferobis. Jangan gegabah, Yanmo. Ferobis tidak jauh lebih lemah daripada binatang suci dengan level yang sama. Lagi pula, Ferobis memiliki naluri bertarung yang lebih kuat. Asure Dragon segera memperingatkan. Dia baru saja beradu serangan dengan hiu Ferobis itu, jadi wajar saja dia tahu kekuatannya.
Terdengar suara yang dapat membuat jantung berdebar kencang. Kedengarannya seperti suara pisau yang mengukir kaca. Suara ini disebabkan oleh benturan antara tangan kanan Yida dan sirip hiu Ferobis, yang mengakibatkan tangan kanan Yida terluka dan meneteskan darah. Namun, tepat setelah itu, dalam wujud manusianya, Yanmo tiba-tiba berhadapan langsung dengan hiu Ferobis itu. Setelah serangkaian ledakan keras, ia dan hiu itu berhenti sejenak. Mereka tampak berimbang. Hiu itu sangat marah. Ia langsung menggeram dan membuka mulutnya yang besar untuk menggigit Yanmo, ingin mencabik-cabiknya. His, seekor naga biru raksasa tiba-tiba muncul dan mencakar tubuh hiu Ferobis itu, yang tak sempat bereaksi. Sebuah luka besar langsung muncul dan darah mengucur deras. Hiu itu menggeram marah dan mengayunkan ekornya dengan ganas ke arah tubuh naga biru. Naga Azure menghindar dengan sangat cepat, tetapi sisi tubuhnya tetap terkena. Beberapa sisiknya hancur, menyebabkan darahnya menetes ke air, mewarnai area yang luas menjadi merah. Biarkan aku membunuhnya, naga biru. Yanmo menjadi marah. Ia langsung berubah ke wujud aslinya, seekor naga hitam seukuran Azure Dragon. Hanya saja matanya berwarna merah darah. Ia tak lain adalah naga hitam berjenis binatang dewa, jenis naga yang sangat tangguh bahkan di klan naga. Puff, darah berceceran dan potongan-potongan besar daging jatuh ke air. Hiu Ferobis itu langsung terbelah menjadi dua bagian dan mati di tempat. Yanmo langsung kembali ke wujud manusianya. Tangannya menggenggam Neidan, seluruh wajahnya sedingin es, seekor Ferobis Kongming awal ingin melawanku. Kau pasti ingin mati. Ferobis Kongming awal tidak jauh lebih lemah daripada binatang suci Kongming awal. Pada awalnya, Azure Dragon tidak menggunakan wujud aslinya sehingga kekuatannya tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dan tentu saja ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Setelah Yanmo berubah ke wujud aslinya, ia membunuh hiu itu dalam satu serangan. Namun, karena semua orang belum pernah ke Samudra Astral yang kacau, mereka tidak tahu tentang beberapa hal yang harus dihindari di sini. Bau darah non-Ferobis bahkan akan membuat Ferobis di sekitarnya menggila. Baru saja, Azure Dragon dan Yida berdarah, tetapi mereka tidak tahu tentang larangan ini, oleh karena itu. Catatan, nantinya, Universal Golden Immortal akan disebut Golden Immortal untuk singkatnya. Setelah Yanmo, Azure Dragon, dan Yida beraksi, mereka mencabik-cabik hiu Ferobis itu menjadi dua bagian hanya dalam beberapa serangan, membunuhnya di tempat. Yang lainnya juga diam-diam menghela napas lega. Saudara Yanmo benar-benar hebat. Kau membunuh Ferobis ini dengan mudahnya, kata Jiao Jiu dengan ekspresi kagum. Namun, Situ Sue berkata, Jiao Jiu, mungkinkah kau tidak tahu bahwa di klan naga, dalam hal menyerang, naga hitam benar-benar berada di puncak. Hanya naga emas yang bisa sedikit lebih baik dari mereka. Di level manapun, naga hitam jauh lebih tangguh daripada naga biru. Yanmo menatap dingin mereka berdua dan berkata melalui komunikasi indera suci, jangan buang waktu bicara omong kosong di sini. Ini Samudra Astral yang kacau. Ayo cepat ke rumah abadi 9 pedang, semuanya. Qin Yu juga melirik Situ Sue dan Jiao Jiu, diam-diam berpikir bahwa keduanya agak terlalu tidak peka. Saat ini, semua orang berada di Samudra Astral yang kacau, tempat bahaya ada di mana-mana. Semakin lama mereka tinggal di satu tempat, semakin besar bahaya yang akan mereka hadapi. Siapa bilang Ferobis lain tidak akan muncul dalam waktu dekat? Semua orang segera terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti anak panah tajam dan pelangi. Mereka menembus siklon dan ombak dengan kecepatan kilat. Pakaian mereka berkibar dan rambut panjang mereka berkibar, membuat mereka benar-benar tampak seperti makhluk abadi di hati manusia. Kalau saja salah seorang di antara mereka punya indera suci yang jangkauannya beberapa ribu li, orang itu akan mendapati bahwa semua Ferobis dalam radius beberapa ribu li dari mereka bermata merah, seakan-akan binatang buas itu tengah dipanggil oleh sesuatu, dan tengah berlari cepat menuju lokasi Azure Dragon dan Yida. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ferobis yang lemah sebanding dengan Xiuzenis tahap Jindan dan Yuanying, tetapi yang kuat bahkan lebih kuat dari Yanmo. Semua Ferobis dalam radius beberapa ribu mil mengepung dan menyerbu mereka. Sayangnya, saat ini Yanmo dan yang lainnya tidak tahu apa-apa tentang itu. Di depan, Yanmo, Yida, dan Azure Dragon semuanya menjaga indera suci mereka tetap terbuka dengan ekspresi serius. Pikiran mereka sangat terfokus. Ketiganya berjalan di depan kelompok, menunggangi angin dan memecah ombak demi yang lain. Mereka tidak berani mengendurkan indera suci mereka atau ceroboh sama sekali. Setelah terbang selama kurang lebih 2 hingga 3 menit, tidak bagus, wajah Yida berubah warna drastis. Dari segi tingkat jiwa, ia 1 tingkat lebih unggul daripada Yanmo.
Hanya karena Yanmo adalah binatang suci, ia bukan tandingan Yanmo. Saat ini, Yida telah memperhatikan para Ferobis menyerang semua orang di kejauhan. Itu Ferobis, bukan, itu gerombolan Ferobis. Hati-hati, semuanya. Pesan yang ia kirim melalui komunikasi indera suci menunjukkan bahwa ia mulai gugup. Segera setelah itu, Pendeta Yansu mendeteksi Ferobis, begitu pula Yanmo dan Azure Dragon. Awalnya mereka masih mengira hanya ada 3 Ferobis yang menyerang mereka di depan, tetapi setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa Ferobis datang dari segala arah. Segerombolan Ferobis. Semua Ferobis ini tampak mengerikan. Mereka tampak seperti hiu dan gurita yang bermutasi. Mutasi mereka berbeda, tetapi semuanya meningkatkan kemampuan menyerang mereka. Ferobis ini juga memiliki satu kesamaan, mata mereka berwarna merah darah. Itu gerombolan Ferobis. Jangan terlalu banyak berpikir. Cepat, cepat. Jangan coba-coba membunuh mereka semua. Segera serang ke depan, semuanya. Ayo cepat ke Nine Swords Immortal Mansion dulu sebelum melakukan hal lain. Suara Yanmo menggema di benak semua orang melalui komunikasi indera suci bagai guntur. Ketika dia berbicara begitu keras melalui akal sehatnya, mudah dibayangkan betapa cemasnya dia saat itu. Serang! Azure Dragon juga berteriak keras. Serang! Ekspresi Yida dingin, hanya ada sedikit keganasan di matanya. Menghadapi gerombolan Ferobis, tak seorang pun berani membunuh mereka semua. Perlu diketahui bahwa ini adalah samudera astral yang kacau. Jika mereka ditahan di sini, semakin banyak Ferobis akan datang, dan jika Ferobis tahap Duji muncul suatu saat nanti, situasinya akan mengerikan bagi semua orang. Hati-hati, Lier. Qin Yu menatap Lier dan memberitahunya menggunakan akal sehatnya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangannya dan berkata melalui komunikasi indera suci sambil menatap matanya, kamu juga harus berhati-hati. Qin Yu mengangguk. Lier memiliki harta sihir pelindung, jadi pertahanannya pasti jauh lebih kuat daripada Qin Yu. Terlebih lagi, dia tahu seni perjalanan ilahi, jadi meskipun kekuatannya lemah, begitu dia menggunakan seni perjalanan ilahi, dia akan jauh lebih cepat daripada Qin Yu, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat akhir-akhir ini dan dia bisa mengendarai Black Origin. Memiliki kecepatan tinggi dan pertahanan yang tinggi, Lier secara tak terduga menjadi yang paling aman di sini. Growl, hol, roar, serangkaian suara aneh bergema di langit. Beberapa pasang mata merah darah juga muncul. Dan seluruh langit menjadi gelap karena awan hitam telah menutupinya. Hari penghakiman tampaknya akan segera tiba. Ledakan. Tiba-tiba, di langit, terdengar gemuruh guntur dan kilat menyambar dengan liar. Sementara itu, hujan deras mulai turun. Siklon yang tak terhitung jumlahnya, ombak yang menjulang tinggi, awan hitam tak berujung, hujan deras yang tak henti-hentinya. Berbagai pasang mata merah darah menatap semua orang. Entah kenapa, para Ferobis ini tiba-tiba berhenti sejenak, alih-alih langsung menyerang. Menghadapi puluhan Ferobis dengan mata merah darah di hadapan mereka, semua orang tidak dapat menahan diri untuk memperlambat laju mereka. Serang bersamaku, suara Yanmo menggema di benak semua orang. Yanmo, Yida, dan Azure Dragon langsung memimpin dan berlari ke depan dengan sedikit tikungan. Yang lain pun bergegas mengejar mereka tanpa ragu. Semua orang mencoba untuk mengitari Ferobis di depan mereka, tetapi begitu mereka berbelok, puluhan Ferobis itu tiba-tiba bergerak. Bagai kilat, mereka menyerang semua orang. Saat semua orang hendak membunuh binatang-binatang ini, lebih dari 10 Ferobis lainnya menyerang mereka dari belakang dan dari kiri. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Cepatlah ke rumah abadi 9 pedang. Jangan terlalu asyik bertarung. Begitu suara Yanmo baru saja meninggi, tubuhnya berubah menjadi naga hitam raksasa yang matanya juga berwarna merah darah. Orang yang tidak mengenalnya mungkin akan mengira naga hitam ini juga merupakan Ferobis. Pada saat yang sama, seekor naga biru juga muncul. Yanmo dan naga biru Yanlang telah berubah wujud menjadi wujud asli mereka karena sekarang bukan saatnya untuk terus menyembunyikan kekuatan mereka. Mereka dapat melihat bahwa yang terkuat di antara Ferobis ini hanya setara dengan hiu beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang ada terlalu banyak Ferobis untuk mereka hadapi. Puff, darah berceceran. Seekor ikan todak setebal lengan tetapi panjangnya sekitar 10 meter langsung terbelah dua oleh cakar naga hitam. Naga hitam itu memimpin dalam serangan dan pembunuhan. Naga biru dan Yida membantunya di kedua sisinya. Menyerang dan membunuh. Dalam sekejap, semua yang ada di sekeliling mereka adalah air dan darah, yang terdiri dari darah Ferobis dan darah mereka sendiri. Semua orang menyerang dan membunuh di tengah gerombolan Ferobis dengan cara ini. Tak perlu dikatakan lagi, mereka yang berada di tengah seperti Situsue, Jiao Jiu, dan Qin Yu juga diserang.
Semua Ferobis menyerang mereka dengan mata merah darah dan tanpa peduli hidup dan mati. Niat membunuh brutal para Ferobis ini sungguh gila. Gila, brutal, haus darah. Sinar hitam berkelap-kelip sebentar. Seekor Ferobis raksasa langsung tercabik-cabik. Qin Yu, yang tubuhnya diselimuti baju zirah hitam, memegang Neidan di tangannya. Ia segera menyedot Neidan itu ke dalam cincin spasialnya. Baju zirah hitam ini tak lain adalah transformasi dari Black Origin, yang ditempa dengan memurnikan lebih dari 100 kristal kualitas terbaik hingga hanya tersisa esensinya dan dapat berubah wujud menjadi bentuk apapun. Maju terus, terus maju, abaikan segalanya. Pembunuhan itu berlangsung hampir 3 menit. Untungnya, mereka yang sedikit lemah di tengah dilindungi oleh para ahli di depan dan belakang, sehingga mereka hanya menderita luka ringan. Yanmo, Azure Dragon, dan Yida, 3 ahli yang memimpin, telah membunuh Ferobis terbanyak. Di saat yang sama, mereka juga mengalami beberapa luka ringan. 3 menit pengisian dan pembunuhan. Dari hampir 70 hingga 80 Ferobis asli yang ada, semuanya telah membunuh 10 orang dan melukai 34 orang. Namun, yang tersisa belum pernah bertarung dengan mereka. Cepat, Ferobis di tepi tidak kuat. Cepatlah, jika kita terlambat, beberapa Ferobis tangguh akan datang dan kita akan terlambat. Yanmo berteriak melalui komunikasi indera suci. Di saat yang sama, ia bergerak lebih cepat lagi. Para ahli lainnya juga meningkatkan kecepatan mereka semaksimal mungkin. Sedangkan untuk orang lemah seperti Dayang si tua aneh bermata 3, si tua aneh bermata 3 langsung menangkapnya dan terbang, membawanya bersamanya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatan kelompok itu. Semua orang kini telah merasakan kengerian samudera astral yang kacau. Sudah berapa menit sejak mereka masuk? Namun, mereka telah bertemu dengan para Ferobis yang kekuatan kolektifnya hampir setara dengan mereka. Jika mereka benar-benar melawan makhluk-makhluk ini sampai akhir, beberapa dari mereka pasti akan mati atau terluka parah. Saat mereka melewati ombak, darah yang tertinggal di tubuh mereka akibat pembunuhan juga ikut tercuci. Dari jarak 1000 li dari semua orang, sebuah bayangan hitam melesat ke arah mereka dengan sangat cepat, jauh lebih cepat daripada yang dilakukan Ferobis tadi, menciptakan gelombang kemanapun ia pergi. Hanya dalam sekejap, wajah Yanmo berubah drastis ketika matanya melihat bayangan kabur di kejauhan, begitu pula wajah Yida dan Azure Dragon. Ketika mereka baru saja merasakan aura Ferobis itu dan belum menyadari kekuatan lawan, Ferobis itu sudah muncul di pandangan mereka. Hati-hati, Yanmo hanya memiliki cukup waktu untuk memberikan peringatan melalui indera sucinya sebelum menggunakan wujud naga hitamnya untuk menyerang kabur itu. Beberapa saat yang lalu, Yanmo, Yida, dan Azure Dragon telah menyadari bahwa keburaman itu bahkan jauh lebih cepat daripada Yanmo sendiri, jadi sekarang mustahil bagi semua orang untuk melarikan diri dan mereka hanya bisa menghadapinya. Menggunakan tubuh naga hitam binatang dewa miliknya, Yanmo mencoba mengalahkan keburaman ini. Tak satu pun dari 10 ahli lainnya seperti Yida, Azure Dragon, Pendeta Yansu, Old Freak Triai dan Qin Yu bertindak karena mereka tidak percaya diri. Serangkaian ledakan terjadi. Sementara itu, gelombang kejut di sekitarnya berhamburan ke segala arah. Tetesan air yang berterbangan kemana-mana sangat cepat, hingga tampak seperti proyektil. Ketika tetesan air itu mengenai tubuh Yida, Qin Yu dan yang lainnya, mereka langsung hancur. Dalam sekejap, keburaman hitam itu dan naga hitam itu menjauh. Kini semua orang akhirnya melihat identitas sebenarnya dari keburaman hitam itu. Ini adalah kepiting hitam raksasa yang tingginya sekitar 10 meter. Kakinya yang hitam tampak sangat ramping dan kuat, dan kedua cakarnya yang besar sangat tajam. Setiap bagian dari pelindung kepiting ini berwarna hitam berkilau, dan tak seorang pun meragukan pertahanannya karena baru saja kepiting hitam ini bertarung sengit melawan naga hitam. Setelah pertempuran singkat ini, luka sepanjang beberapa meter telah muncul di tubuh naga hitam. Sisik naga di luka tersebut telah hancur dan darah mengalir keluar. Namun, kepiting hitam itu tidak terluka sama sekali, hanya ada tanda putih di baju zirahnya. Dari sini, mudah untuk mengetahui siapa yang lebih kuat. Itu Ferobis tahap Duji, sedikit lebih kuat dariku. Jangan coba-coba menyerangnya, semuanya. Mengingat pertahanannya, kalian pada dasarnya tidak akan bisa melukainya. Ayo kita semua bergegas menuju Nine Swords Immortal Mansion. Yanmo segera menggunakan komunikasi indera suci. Begitu dia bertukar pukulan dengan kepiting hitam, dia tahu bahwa kepiting ini pasti lebih kuat darinya satu tingkat dan sudah pasti merupakan Ferobis tahap Duji. Tiba-tiba, kepiting hitam raksasa itu bergerak. Tubuhnya menyerbu dengan ganas ke arah naga hitam itu. Sepasang mata merah darah itu luar biasa kecil. Namun, meskipun ukurannya kecil,
mata merah darah itu bagaikan bintang-bintang merah darah yang terang benderang, suram dan sedingin es. Serangkaian ledakan lain terdengar saat kepiting hitam dan naga hitam saling serang. Karena mereka jauh lebih kuat daripada yang lain, mereka bertukar pukulan begitu cepat sehingga mereka kembali menjadi dua bayangan kabur di mata semua orang. Jangan buang waktu, lari. Namun, Yida berteriak melalui komunikasi indera suci. Segera, ia dan naga biru memimpin dalam bergegas menuju rumah abadi 9 pedang. Saat ini, mereka bahkan tidak punya waktu untuk mempedulikan naga hitam itu. Mengingat kekuatan naga hitam itu, semua orang akan sia-sia jika mereka tetap di sini. Lebih dari 10 orang bergegas menuju Nine Swords Immortal Mansion tanpa penundaan. Tak lama kemudian, bayangan hitam pun menyelimuti mereka. Kepiting Ferobis ini terlalu tangguh. Kita tidak bisa membuang waktu melawannya. Ayo kita lari sejauh mungkin dan masuk ke rumah abadi 9 pedang dulu. Suara naga hitam itu terdengar di benak semua orang. Bayangan hitam ini tak lain adalah naga hitam Yanmo yang sedang melarikan diri. Semua orang pada dasarnya tidak membuang waktu untuk berbicara dan terus bergegas menuju ke Nine Swords Immortal Mansion. Tapi bagaimana mungkin kepiting Ferobis hitam bisa melepaskan mereka? Setelah mereka terbang beberapa tarikan napas, kepiting itu muncul lagi. Naga hitam meraung marah dan terlibat pertarungan lagi dengannya agar yang lain bisa lari lebih jauh. Tak lama kemudian, naga hitam kabur lagi. Yanmo terus bertukar pukulan dengan kepiting hitam untuk menjepitnya sehingga semua orang bisa berlari sedikit lebih jauh, tetapi dia juga terus bergantian antara melarikan diri sebentar dan bertarung. Dia ingin mengandalkan taktik ini untuk mencapai Nine Swords Immortal Mansion sedikit lebih cepat. Namun, setelah bertarung berulang kali dengan kepiting hitam, naga hitam menderita banyak luka di tubuh naganya yang besar, yang kini berlumuran darah. Sisik naga di beberapa tempat juga hancur. Kepiting Ferobis hitam itu juga mengalami beberapa luka, misalnya, lapisan pelindung keperakan di perutnya telah terkoyak menjadi dua bagian oleh naga hitam. Dalam hal kelas binatang dewa, naga biru hanyalah binatang dewa biasa, sementara naga hitam dan katak bermata tiga berada di level yang sama. Bahkan naga hitam tahap Kongming tengah pun sebanding dengan naga biru tahap Kongming akhir. Oleh karena itu, Yanmo hanya sedikit lebih lemah daripada kepiting Ferobis tahap Duji itu. Teruslah berjalan sebentar. Kita hampir sampai. Yanmo berteriak melalui komunikasi indera suci. Dia memberi semangat kepada orang lain dan juga dirinya sendiri. Jika mereka terus seperti ini untuk sementara waktu, dia akan menderita beberapa luka parah, dan mereka masih bisa mencapai rumah abadi 9 pedang. Namun, Qin Yu tiba-tiba melihat sekilas bayangan hitam yang melesat sangat cepat ke arah mereka di tengah ombak di kejauhan. Bayangan itu jelas tidak lebih lemah dari kepiting Ferobis hitam tadi. Di saat yang sama, Yida, naga biru, dan yang lainnya juga mendeteksi bayangan hitam itu. Tidak bagus, itu kepiting Ferobis lagi. Kepiting Ferobis hitam di depan telah berhenti, menghalangi jalan semua orang. Di belakang mereka, kepiting Ferobis hitam itu juga datang sambil mengejar naga hitam untuk membunuhnya. Jangan pernah berpikir untuk lari. Semuanya bersiap untuk mati. Suara yang kuat dan dalam terdengar. Hanya saja, tampaknya ia kesulitan berbicara karena harus berhenti setiap satu atau dua kata. Terbang di samping semua orang, naga hitam Yanmo melihat ke arah dua kepiting Ferobis hitam di depan dan di belakang mereka. Ferobis memiliki kecerdasan yang sangat rendah, tetapi ketika mereka mencapai tingkat kekuatan yang sangat tinggi, kecerdasan mereka masih sedikit meningkat. Kedua kepiting Ferobis ini seharusnya berada di tahap Duji. Jika hanya ada satu, kita masih bisa melarikan diri. Tapi sekarang ada dua. Semuanya, bersiaplah mempertaruhkan nyawa kalian. Suara Yanmo muncul dalam pikiran setiap orang melalui komunikasi indera suci. Mengetahui ada dua Ferobis tahap Duji di depan dan di belakang mereka, Yida, naga biru, Situsue, Qin Yu, dan yang lainnya memasang ekspresi agak canggung. Di saat yang sama, semburat haus darah muncul di mata mereka. Mereka hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan mereka.